Ini bukan hanya soal siapa yang tercepat. Rally adalah pertarungan antara manusia, teknologi, dan alam yang sulit untuk ditaklukkan. Hari ini, kita akan menelusuri sejarah rally, mulai dari lintasan salju hingga gurun yang membakar. Setiap lintasan menyimpan kisah tentang kekuatan, keahlian, dan ketahanan yang luar biasa. Tapi, sebelum kita masuk lebih lanjut, kami mengingatkan untuk follow Instagram dan TikTok kami serta subscribe channel YouTube ini. Pada awal abad ke-20, rally muncul sebagai ajang yang menguji batas kemampuan manusia dan mesin melintasi medan-medan liar. Balapan rally bahkan sudah ada sejak era mesin uap. Momen besar yang membentuk balap rally seperti saat ini terjadi pada tahun 1911 ketika Monte Carlo Rally digelar oleh Automobile Club de Monaco, sebuah klub orang kaya untuk mempromosikan Monte Carlo sebagai destinasi wisata musim dingin dan memperkuat daya tarik Monte Carlo sebagai destinasi untuk segala hiburan kelas atas. Balapan ini memaksa pengemudi untuk menaklukkan jalan berbatu dan pegunungan bersalju. Dalam kompetisi ini, nama-nama besar mulai muncul. Brand seperti Mini, Lancia, Alpine, Fiat, dan Citroen muncul sebagai pionir yang sukses menaklukkan medan ekstrim. Mini dengan mobil Mini Cooper yang kecil namun lincah mengejutkan dunia ketika memenangi Monte Carlo Rally tahun 64, 65, dan 1967. Menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal ukuran. Kemenangan ini mengukuhkan Mini sebagai legenda dalam dunia rally klasik. Sementara itu, Citroen memanfaatkan rally sebagai ajang untuk menampilkan ketangguhan teknologi mobilnya. Citroen DS dan Citroen SM dengan suspensi hidropneumatik yang inovatif mendominasi rally pada tahun 1950-an hingga 70-an. Dan juga 9 kali kemenangan berturut-turut pada tahun 2004 sampai 2012 yang dipiloti oleh Sebastian Loeb, memperkuat reputasi Citroen di dunia rally. Di dalam perkembangannya, rally melahirkan beberapa jenis balapan. Yang pertama ada stage rally. Rally tradisional dengan beberapa special track stage di berbagai medan seperti aspal, kerikil, dan salju. WRC adalah contoh utama dari rally jenis ini. Yang kedua ada rally cross. Balapan rally singkat di sirkuit tertutup dengan beberapa mobil bersaing secara langsung. World RX adalah kejuaraan terkenal dalam kategori ini. Yang ketiga, cross country rally dan rally raid. Rally jarak jauh yang berlangsung di medan berat seperti gurun dan hutan. Contoh paling terkenal adalah Dakar Rally dengan waktu 2 minggu dan Baja 1000 di Meksiko yang menempuh jarak hingga 1000 mil dengan waktu yang lebih ekstrim, hanya 19 jam. Gokil. Ketika sebuah mobil rally akan masuk ke lintasan, ia melewati jalanan umum yang dipenuhi lalu lintas harian. Dalam momen ini, dunia balapan dan keseharian masyarakat bertemu dalam satu jalur. Masyarakat lokal dapat melihat secara langsung mobil rally yang bising melaju dengan suspensi khas medan berat pada jalanan umum. Tentu saja bukan pengalaman yang dapat dirasakan setiap hari. Bahkan ada kejadian unik, di mana seorang pembalap WRC, Marcus Grönholm, diberhentikan polisi saat melewati jalanan umum sebelum berpindah lintasan. Rally juga memiliki elemen unik, yaitu co-driver yang berperan sebagai navigator. Melalui catatan rinci atau pace notes, co-driver memberi arahan teknis mengenai tanjakan, tikungan, dan karakteristik jalan. Selain itu, driver dan co-driver harus bekerja sama apabila mobil terjadi kerusakan atau terjebak di lintasan. Hal inilah yang menyebabkan rally menjadi balapan yang sangat kolaboratif. Namun, hanya rally cross yang tidak memiliki co-driver, dikarenakan balapan tersebut diadakan pada lintasan tertutup.
Era Grup B pada tahun 1980-an menjadi era paling ekstrim dalam sejarah rally. Aturan FIA yang lebih longgar memungkinkan para produsen otomotif menciptakan monster rally yang tak tertandingi. Pada masa itu, produsen seperti Audi, Peugeot, Lancia, dan Ford memanfaatkan teknologi terbaru, memperkenalkan sistem penggerak 4 roda, mesin turbocharged, dan bodi yang lebih ringan. Hasilnya adalah mobil-mobil dengan tenaga yang bisa mencapai lebih dari 450 HP, mampu melesat kencang di medan berat. Mobil-mobil ini seperti naga buas yang dilepas tanpa batas, menciptakan pengalaman visual yang hampir tak nyata. Mobil seperti Audi Quattro merevolusi dunia rally dengan mesin 5 silinder dan berpenggerak 4 rodanya. Sementara itu, Lancia Delta S4 atau S4 bahkan lebih ekstrim, menggabungkan turbo dan supercharge. Para produsen dan teknisi memanfaatkan aturan Grup B untuk mendorong inovasi hingga ke batas maksimal, dan setiap balapan menjadi arena eksperimen teknologi baru. Namun, dengan kekuatan yang luar biasa ini, datang resiko yang sangat tinggi. Pengemudi harus mengendalikan mobil dengan tenaga ekstrim di jalur sempit dan berliku. Penggemar rally pada masa itu terkenal berani. Tanpa pagar pengaman, penonton berada sangat dekat dengan kendaraan yang melaju cepat, menciptakan suasana yang intens dan berbahaya. Dalam hitungan detik, mobil bisa melintasi penonton yang terlalu dekat atau bahkan menyebabkan kecelakaan fatal. Sebelumnya, FIA akhirnya mengeluarkan larangan atas kelas Grup B, menganggap risiko yang terlalu tinggi tidak lagi bisa diterima. Pasca berakhirnya era Grup B yang kontroversial, rally memasuki fase baru dengan kehadiran World Rally Championship, secara singkat WRC, dalam bahasa Indonesia WRC, dengan aturan yang lebih ketat. Disinilah para pembalap terbaik dunia seperti Sebastian Loeb, Carlos Sainz, dan Colin McRae bersaing di jalan-jalan penuh rintangan dalam kejuaraan lintas negara yang berbeda. Setiap balapan menawarkan karakteristik unik. Swedia dengan lintasan saljunya yang licin, Finlandia dengan jalan berbukit dan hutan, serta jalanan aspal Spanyol yang panas. Kendaraan terbaru seperti Ford Fiesta WRC, Hyundai i20 WRC, dan Toyota Yaris WRC dirancang dengan teknologi tinggi terbaru untuk menaklukkan lintasan ekstrim pada WRC saat ini. Akibat adanya rally, mobil homologasi lahir sebagai respon terhadap regulasi. Homologasi adalah proses di mana pabrikan mobil harus memproduksi sejumlah kendaraan sesuai regulasi FIA yang mengharuskan mobil yang digunakan di balapan harus memiliki basis produksi massal. Sehingga teknologi yang diterapkan di lintasan balap masih relevan dengan mobil yang dijual kepada publik dengan jumlah yang produksi ditentukan. Adapun mobil homologasi yang menjadi legendaris seperti Lancia Delta S4, Audi Quattro, Ford Escort RS Cosworth, Subaru Impreza WRX STI, dan Toyota Yaris GR. Di sisi lain, ada Dakar Rally yang menjadi kebalikan dari teknisnya WRC. Dakar adalah ajang rally lintas negara yang lebih mirip dengan petualangan di alam liar. Balapan ini dimulai dari gagasan Thierry Sabine pada 1978 dengan rute awal dari Paris, Prancis ke kota Dakar, negara Senegal, melintasi gurun Sahara yang luas selama kurang lebih 2 minggu. Sekarang Dakar Rally berlangsung di gurun Saudi dan beberapa wilayah di Amerika Selatan. Tantangan Dakar Rally lebih brutal. Tidak ada rute atau lintasan yang ditentukan. Pengemudi hanya berbekal kompas untuk navigasi dan di gurun pasir. Jalanan dapat berubah dengan cepat akibat angin dan cuaca ekstrim. Sama seperti Baja 1000, Dakar setiap pesertanya bervariatif, mulai dari mobil, motor, hingga truk harus siap menghadapi panas terik yang membakar, badai pasir yang membutakan, dan bukit pasir yang curam. Dakar bukanlah soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan. Pengemudi dan navigator menghadapi tantangan mental dan fisik yang jauh lebih berat daripada sekedar rally biasa. Para ikon seperti Stefan Peter Hansel yang dijuluki Mr. Dakar berkat kemenangannya yang berulang kali, hingga Nasser Al-Attiyah yang berasal dari Qatar.
menjadi legenda karena ketahanan mereka di medan berat ini. Kendaraan di Dakar seperti Peugeot 3008 DKR, Mini John Cooper Works Buggy, Honda Africa Twin, dan truk balapnya Hino dibuat untuk menghadapi medan yang tidak bisa diprediksi. Dengan suspensi yang kuat, tenaga mesin yang luar biasa, dan daya tahan terhadap panas ekstrim, setiap kendaraan dirancang khusus agar mampu menghadapi ribuan kilometer tanpa perlu perbaikan besar. Meskipun tak jarang, mereka yang mana co-driver dan drivernya itu sendiri harus memperbaiki kendaraan di tengah medan. Sementara itu, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam rally yang berkembang dari ajang lokal hingga kelas dunia. Dikutip dari website imi.id, sejak tahun 1976, kejuaraan nasional rutin diadakan tiap tahun menjadikan rally ajang yang ditunggu-tunggu. Mobil-mobil legendaris seperti MG Metro, Ford Sierra Cosworth, dan Toyota Celica GT4 pernah menunjukkan aksinya di Indonesia. Event-event legendaris di Indonesia seperti Sony Trans Sumatera Rally, Bentol Rally Indonesia, Gudang Garam Rally of Indonesia pernah terselenggara. Indonesia bahkan pernah menjadi tuan rumah WRC pada tahun 96 dan 97 di Sumatera Utara. Balapan ini membawa nama Indonesia ke kancah rally dunia dan menawarkan lintasan tropis yang sulit dengan medan berbatu dan hutan lebat yang menantang. Sayangnya, ajang WRC ini hanya berlangsung 2 kali di Indonesia. Yang keduanya dimenangkan oleh pembalap yang sama, yaitu Carlos Sainz dan co-drivernya yaitu Luis Moya yang sama-sama berasal dari Spanyol. Mereka berdua membela tim Ford dan mengendarai mobil Ford Escort Cosworth. Terasa familiar dengan nama Carlos Sainz? Yap, ia adalah orang tua dari Carlos Sainz Junior yang merupakan pembalap F1 dengan tim Scuderia Ferrari. APRC atau ASEAN Pacific Rally Championship memiliki sejarah lebih panjang lagi di Indonesia. Sejak era 1990-an hingga sekarang, ajang ini sering diselenggarakan di berbagai wilayah Indonesia. PRC yang merupakan rally untuk regional Asia dan Pasifik menjadi ajang yang populer dan memberi banyak pengalaman bagi pembalap lokal, serta menghadirkan tantangan medan tropis yang unik bagi peserta internasional. Rally di Indonesia berkembang pesat berkat kontribusi tokoh-tokoh seperti Sungkar bersaudara, yaitu Rizal Sungkar dan Rifat Sungkar. Kemudian ada Musa Rajeksa yang akrab dipanggil Ijek. Kemudian ada Ricardo Gelael dan tentu saja anaknya yaitu Sean Gelael. Ada juga tim-tim legendaris seperti HRVRT dan Banteng Motorsport. Selain itu, dukungan dari tokoh otomotif seperti Helmi Sungkar, yang mana merupakan orang tua dari Rifat Sungkar dan Rizal Sungkar, dan Suburonto Laras sebagai promotor, turut memajukan olahraga rally di Indonesia. Di Indonesia, rally juga mencakup kelas-kelas hobi dan pemula, di mana masyarakat dapat ikut merasakan tantangan di lintasan. Beberapa mobil yang populer di kalangan pemula adalah Toyota Corolla DX, Honda Jazz, dan Jeep Cherokee XJ. Toyota Corolla DX adalah favorit klasik di kalangan pecinta hobi, dikenal karena ketangguhan sasis dan kemudahan modifikasinya di kelas rally. Kelas balap rally Jeep di Indonesia tergolong unik, karena jarang ditemui di ajang rally global yang umumnya didominasi oleh mobil kecil seperti hatchback atau sedan. Di Indonesia, kendaraan seperti Jeep Cherokee sering bersaing dalam kelas Jeep. Hal ini dikarenakan kelas rally ini memiliki banyak peminat peserta, menambah variasi dalam kompetisi rally tanah air. Dikarenakan terkenalnya rally di Indonesia, terdapat komunitas Rally Look Indonesia yang khusus memodifikasi mobil ala-ala rally. Bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung, dunia game membawa sensasi ini dengan simulasi yang hampir nyata. Seperti WRC Rally Evolve yang diluncurkan pada tahun 2005 di konsol game PS2. Kemudian, ada Colin McRae Rally yang diluncurkan pada tahun 1998 yang sekarang menjadi The Rally. Dan Sega Rally dengan sensasi bermain ala arcade game. Game-game ini menghadirkan pengalaman rally yang sangat realistis, memungkinkan pemain merasakan tantangan dari balik kemudi virtual yang disertai berbagai macam pilihan mobil balap rally.
Dengan medan yang berubah secara dinamis, game-game ini memberi pengalaman yang mendekati kenyataan. Dengan rintangan alam seperti tanah longsor, hujan, atau debu yang memengaruhi visibilitas dan kontrol kendaraan. Bahkan dalam WRC Rally Evolve, kita dapat melihat rival kita mengalami crash saat balapan sedang berlangsung. Setiap pilihan lintasan dan kondisi cuaca menciptakan sensasi yang berbeda, membawa pengalaman nyata rally lebih dekat ke tangan pemain, sebuah pengalaman yang terasa nyata. Itulah sejumlah kisah rally, mulai dari sejarah, jenis, perjalanan rally di Indonesia, hingga dunia game. Bagaimana menurut kalian? Apakah WRC atau Dakar yang lebih cocok dengan kalian? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami, serta subscribe channel YouTube ini untuk dapat informasi terbaru selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Siapkan diri kalian untuk petualangan yang lebih menebarkan di cerita kita berikutnya.